Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ingin menceritakan gimana pada saat itu sampai sekarang aku bisa menjadi seorang penulis, ya walaupun itu semuanya proses, gak bisa secara instan, dan semuanya itu berawal yang tadinya tidak bisa menjadi bisa karena kita belajar. Ya pada saat itu aku menjadi seorang panitia bersama teman-teman rohis aku di Keputrian Akbar pas aku masih SMA. Nah, di sana itu kita tuh mengundang pemateri bernama Kariri Setiorini. Beliau adalah seorang penulis sekaligus mu'alaf dan juga hafizul Quran. Karena aku orangnya penasaran tinggi, aku tuh kejar Kariri Setiorini itu sampai banyak bertanya gimana cara menulis dan bla 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 bla, dan aku pada akhirnya beli bukunya dia itu buku antologi, ya beda kalau yang kayak novel ini. Itu nanti aku ceritain ke depannya. Nah, aku banyak bertanya ke Kak Riri Setion ini. Salah satunya aku bertanya, Kak, menulis itu susah gak sih menurut kakak? Beliau menjawab, susah-susah gampang. Ya, pada intinya kita misalkan ada ya apa yang kita ingin ceritakan saja di hasil tulisan kita, entah cerita fiksi atau non fiksi. Kalian paham gak? Fiksi itu tidak nyata, ya kalau non fiksi itu yang nyata, jadi cerita nyata gitu. Nah, Karya Setiorini itu cerita nyata, dia tuh bukan novel sih, ya antologi motivasi, karena yang memotivasikan, tapi emang mirip-mirip novel sih. Nah ya udah tuh, keesokan harinya aku tuh bertanya sama ibu-ibu perpustakaan, dan aku juga meminjam buku. Ya, aku pegang buku novel kakak kelas aku yang udah lulus, namanya Kadia Apriliani. Dan ibu itu bertanya, nih lagi buat novel-novel gitu ya, iseng-iseng gitulah. Aku cerita juga ke ibunya, coba deh ketemu sama Kadia Apriliani itu. Ya udahlah, aku ketemu dia tuh. Kebetulan aku ketemu dia tuh di TU. Terus aku nanya ke kakaknya, kakak suka nulis novel-novel gitu ya? Terus kata Kadiahnya, iya aku suka nulis novel. Aku masih ingat dia tuh pernah upload hasil novel-novel dia itu. Diperkirakan ya, yang aku hitungnya dari foto itu, dia simpan di rak bukunya itu hasil novel dia sendiri. Itu udah ada 8 novel yang dia tulis, dan dia tuh diterbitkan di penerbit Mizan Publis. Ya udah tuh, aku minta tolong ke kakaknya, Kak ajarin aku boleh nggak? Terus habis itu, oh iya boleh, tapi aku malah kayak ngerepotin dia, terus kayak udah diajarin gini, diarahkan gini, aku sama sekali belum ngerti karena emang masih pemula. Jadi aku tuh kayak, Kak tulisin dong buat contoh gini, sampai pada akhirnya dia tuh nulisin cerita novel ya 2 lembar selama seminggu itu, bantuin aku kayak mikir lagi, ya Allah aku nggak repotin kakaknya, jadi aku nggak ngelanjutin buat ya bertanya dan minta tolong ke dia gitu loh. Ya udah tuh, pas aku ke Bandung, aku tuh beli buku novel bajakan tuh banyak, ya dipikirkan ada 5 buku, itu murah lah, nggak sampai 40.000. Ya udah tuh, dari situ lah aku belajar nulis gimana caranya buat novel, gimana ininya, paragrafnya dan lain-lainnya. Kak dia pernah bilang ke aku, coba Rana,
tanya ke Bunda CTM mengenai cara menulis novel, dan di situ aku tuh tanya-tanya lah, Bunda, nulis novel tuh kayak gimana sih. Dia menjawab, ya kita sebagai penulis novel tuh gak bisa sembarangan nulis, bahasanya harus baku, kita harus buat prolog, blur itu bisa dibilang sinopsis juga kan ya. Terus kutipan kayak percakapannya itu gak boleh ngasal, tanda kayak tanda tanya, tanda seru itu harus sesuai dengan ceritanya, mana berhentinya di mana dan lanjutannya kayak gimana gitu loh. Ya udah tuh, habis itu oh kayak gitu ya Bunda, makasih Bunda. Ya udahlah, karena aku emang orangnya penasaran ya, apa aku tanyain lagi ke Bunda itu, tapi aku lupa apa yang aku tanyakan lagi ke Bunda itu. Ya pas ya beberapa bulan kemudiannya, ya udah tuh aku cerita asal-asalan dulu gitu. Aku sekalian lihat buku bajakan novel, oh nulis novelnya kayak gini tuh, kayak gini. Aku coba lah buat cerita ngasal. Dan kebetulan sepupu aku namanya Delianita ini, dia hobi banget ya baca buku novel di APK kayak gitu, aplikasi. Ya udah tuh aku minta tolong ke dia buat cerita ya sebagiannya gitu loh. Dan aku benar-benar terniat banget ke Bandung bawa laptop. Bayangin guys, ke Bandung bawa laptop tuh, jadi laptop plus baju-baju aku itu berat banget pas aku bawa ke Bandung itu. Ya karena saking pengen, oh nanti kalau di Bandung liburannya di rumah aja tuh ya nulis novel atau nulis yang lainnya gitu loh ya, buat ngisi kegabutan lah, jadi nggak gampang boring ya, bosen gitu lah. Ya udah tuh, dan ya udah pas udah buat sampai 13 bab ya, selama di Bandung itu aku 3 bulan di Bandung, aku udah buat dibantu sama sepupu aku ini 13 bab. Dan di situ aku udah mulai nyerah, udahlah aku nggak mau lanjutin sampai tahun 2022, bukan 2021. Aku pernah bilang ke teman-teman 2021 aku vakum selama itulah, 2022 baru bisa lanjut lagi ceritanya itu. Tapi udah benar-benar kayak ceritanya diganti-ganti gitu loh, kayak di revisi gitu lah, diubah-ubah terus lah, sampai pada akhirnya ya lama kelamaan ya naskah novel aku itu makin bagus ceritanya, karena ya banyak revisi dan banyak mencoba dan belajar terus. Sebenarnya sih aku tuh lanjut nulis lagi tuh pas aku kuliah semester 4, tapi ini bukan nulis novel, melainkan aku tuh nulis antologi sampai ikut les lomba-lomba ya, nulis antologi puisi walaupun itu bayar. Tapi itu buat pengalaman aku itu, karena aku mencoba ya pada akhirnya ya makin terbiasa lah buat nulis kayak gitu. Walaupun ya yang paling sulit itu ya buat mencari idenya dan buat mencari imajinasinya itu yang sulit ya. Alhamdulillah dari hasil aku lomba nulis novel nulis antologi itu aku punya beberapa buku ya, berarti ya ada 5 buku, dan jalan novel aku nanti jadi ada 6 buku. Ya udah tuh, habis itu aku buat cerpen buat cerita naskah novel lagi yang judulnya Dreams Come True. Tapi itu aku jeda dulu karena aku itu ikut les menulis novel yang kemarin Februari itu.
Jadi naskah novel yang Indahnya Persahabatan itu aku lanjutin lagi pada sampai itu bakalan menjadi calon pertama novel aku, buku novel aku itu hasil karya aku sendiri. Meskipun aku tuh dibantu sama sepupu aku ini, Delia, dia tuh selalu support aku dan selalu membantu aku menjadi editor aku setiap aku tuh buat naskah novel. Jadi makasih banyak ya udah selalu bantu aku dan selalu ada di sisi aku di setiap prosesnya. Makasih banyak. Semoga kamu juga bisa menjadi penulis. Dan aku akuin ya, naskah aku, ceritaku itu dibanding sama naskah ceritanya dia itu lebih bagus dia, jujur aja sih. Karena ya aku tuh bener kasih kasih tepuk tangan buat dia tuh, bener-bener keren. Dia tuh lebih keren daripada aku sih. Ya semoga aja kamu bisa terbitin naskah novel kamu itu. Ya mohon doanya juga dari kamu, mohon doanya juga dari kalian semua, biar aku tuh terus semangat buat menulis cerita-cerita lainnya. Next time aku tuh bisa melanjutkan cerita dari part 2 buku Mencintaimu Dalam Diam ini. Dan aku juga punya naskah novel satu yang judulnya Dreams Come True, itu ada di Wattpad. Kenapa cita-cita aku tuh ingin menjadi seorang penulis dan juga seniman? Ya karena aku tuh membayangkan nanti ceritaku dijadikan film bioskop atau film-film TV gitu kan. Itu benar-benar this is my dream. Aku benar-benar, itu impian aku sih, novel aku dijadikan film. Untuk Masya Allah banget. Dan disitu aku dapat rezeki buat bahagian orang tua aku. Ya jujur aku tuh belum bisa bahagian orang tua aku dan banyak ngecewain orang tua aku. Iya, aku akuin aku tuh banyak kekurangan, dan aku tuh baru menemukan bakat aku tuh pas kelas 2 SMA. Dan aku tuh gak pernah dapat ranking 1, 2, 3 atau 10 besar. Ranking aku selalu terakhir, dan sering banget dibully, dibilang bodoh lah, ceroboh lah, idiot lah, sampai dibilang gila lah, sampai direndahin. Pokoknya benar direndahin aku tuh, karena aku nggak seperti orang-orang lain gitulah. Terkadang aku tuh iri sama orang lain karena aku tuh nggak seperti mereka. Tapi pada akhirnya Allah tuh menunjukkan bahwa aku tuh juga punya bakat. Aku tuh pinter juga, walaupun aku tuh nggak di bidang ilmu pengetahuan, tapi aku di bidang ya seniman, artistik, bahasa, dan lain-lainnya. Yang lainnya itu banyak sekali orang yang gak suka sama aku karena sikap aku, tapi aku tuh yakin Allah itu baik sama aku. Ya walaupun banyak orang yang gak suka sama aku, ya karena aku seperti ini, tapi aku yakin Allah akan gantikan 1000 orang yang suka sama aku dan yang sayang sama aku. Dan aku juga punya masa lalu yang kelam dan kehilangan 2 orang kandung yang aku sayangin. Itu benar-benar menyakitkan banget. Dan di sini aku tuh ingin memperjuangkan perjuangan mama aku yang udah meninggal. Dia itu suka nulis puisi, dia suka ngegambar, suka anyaman-anyaman gitulah, yang benar dia tuh kreatif banget sih.
ini aku pengen lanjutin perjuangannya dia itu, ingin membuktikan bahwa aku tuh nggak sebodoh itu, bahwa aku tuh nggak seburuk itu. Karena namanya manusia tuh, seburuk-buruknya manusia tuh punya kebaikan, sejelek-jeleknya manusia tuh punya kelebihan gitu loh. Jadi buat yang kalian yang masih belum punya bakat, semangat. Aku yakin kamu punya bakat terpendam dan berusaha untuk jadi orang sukses. Amin. Selain itu, aku tuh perkembangannya lambat, tidak seperti anak normal lainnya, dimana anak normal bisa jalan itu antara umur 1 tahun atau sebelum 1 tahun aja udah ada yang bisa jalan sekarang tuh sampai 2 tahun. Sedangkan aku tuh baru bisa jalan, baru bisa bicara umur 3 tahun, 3 tahun kurang. Dan itu aku tuh lambat banget buat mencoba, buat belajar sesuatu itu lama banget. Dan selain itu aku juga ya komunikasinya belibet, gak lancar lah ya, karena itu faktornya. Dimana pada saat itu orang tua aku tuh banyak musibah dan aku dijagain sama saudaraku. Jadi aku tuh dibilang dijaga orang tua itu kurang gitu loh, karena ayahku ada musibah, mamaku ada musibah, mereka sama-sama punya penyakit pada saat itu dan harus terapi, harus dioperasi itu. Jadi aku dijaga sama saudaraku lebih seringnya sampai umur aku tuh 3 tahun. Itu saja yang ingin aku ceritakan kepada kalian. Semoga bermanfaat saat kalian mendengarnya dan semoga menjadi motivasi buat kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.